few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ramadhani. Saya dari kelas 10 1. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran informatika dari bab 1 hingga bab 5. Pertama-tama kita akan membahas bab 1, yaitu mengenai berpikir komputasional. Ada 4 poin utama, yaitu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Tetapi sebelum itu saya akan menyebutkan tujuan dari pembelajaran bab 1. Tujuan pembelajaran: menjelaskan konsep berpikir komputasional, menerapkan konsep dekomposisi dalam pemecahan masalah, menerapkan konsep pengenalan pola dalam pemecahan masalah, menerapkan konsep abstraksi dalam pemecahan masalah, dan menerapkan konsep algoritma dalam pemecahan masalah. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah pendekatan mencari solusi untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep atau ide. Ada 4 pilar dalam berpikir komputasional. Yang pertama yaitu ada dekomposisi, pemecahan masalah besar menjadi submasalah kecil. Yang kedua ada pengenalan pola, yaitu mencari kemungkinan solusi yang sama dalam pemecahan masalah. Yang ketiga ada abstraksi, yaitu mengabaikan karakteristik-karakteristik yang tidak penting. Yang keempat ada algoritma, yaitu urutan dalam penyelesaian masalah. Terdapat macam-macam algoritma. Yang pertama terdapat algoritma pencarian atau searching, digunakan untuk mencari data dengan kriteria tertentu. Yang kedua terdapat algoritma pengurutan atau sorting, digunakan untuk mengurutkan data dengan nilai tertentu. Bab 2 kali ini saya akan membahas mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya saya akan menyebutkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran di bab 2. Menjelaskan perbedaan fungsi dari aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah presentasi, dan aplikasi pengolah angka. Memanfaatkan aplikasi perkantoran untuk menyampaikan informasi dan menggabungkan berbagai fitur antara berbagai aplikasi perkantoran dalam menyampaikan informasi. Pada bab 2 kali ini, saya akan membahas mengenai aplikasi perkantoran. Terdapat 3 aplikasi perkantoran, yaitu ada aplikasi pengolahan kata, pengolahan angka, dan pengolahan presentasi. Pertama, saya akan membahas mengenai aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata biasanya digunakan untuk membuat surat, membuat dokumen, dan membuat tabel. Aplikasi yang biasanya digunakan yaitu seperti Microsoft Word, Google Dokumen, dan OpenOffice Writer. Yang kedua yaitu ada aplikasi pengolah angka. Biasanya digunakan untuk membuat laporan keuangan, membuat daftar nilai, dan membuat diagram. Aplikasi yang biasanya digunakan yaitu ada Microsoft Excel, OpenOffice Calc, dan yang terakhir ada Google Sheets. Dan yang terakhir yaitu terdapat aplikasi pengolah presentasi. Biasanya digunakan untuk membuat presentasi menjadi lebih mudah. Aplikasi yang biasanya digunakan yaitu ada Google Slide, kemudian ada Microsoft PowerPoint, dan yang terakhir Visma. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 3 yaitu sistem komputer. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran bab 3. Mengelompokkan komponen-komponen penyusun komputer, menjelaskan macam-macam media interaksi manusia dan komputer, menjelaskan fungsi utama dari sistem operasi, dan menjelaskan siklus pemrosesan data dalam komputer. Yang pertama yaitu ada komponen penyusun sistem komputer, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware adalah komponen dari sistem komputer yang berinteraksi langsung dengan manusia dan mendukung untuk proses komputerisasi. Jenis-jenis perangkat komputer hardware yaitu seperti superkomputer, personal komputer atau PC, kemudian wearable komputer, setelah itu ada laptop, dan server. Software adalah bagian dari suatu komputer yang tidak memiliki wujud atau fisik, tetapi software dapat diartikan sebagai perintah suatu program yang apabila dijalankan oleh usernya akan menghasilkan kinerja yang diharapkan. Tanpa adanya software,
komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak dapat dijalankan. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, dan mengoperasikan suatu komputer. Contoh dari brainware yaitu seperti programmer, netting, atau orang yang sedang menggunakan komputer. Kolaborasi dalam sistem komputer yaitu terdapat macam-macam interaksi dengan penggunanya. Yang pertama ada GUI atau Graphical User Interface. Yang kedua, antar muka berbasis perintah. Yang ketiga, melalui audio atau suara. Yang keempat, melalui gambar atau video. Yang kelima, melalui perangkat lainnya. Keterlibatan sistem operasi. Fungsi utama dari sistem operasi yaitu menjalankan operasi dasar. Yang kedua, mengatur kinerja hardware dan software. Dan yang ketiga, wadah program atau aplikasi. Selanjutnya, bab 4 yaitu akan menjelaskan mengenai jaringan komputer dan internet. Tapi sebelum itu saya akan menyebutkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran di bab 4. Menjelaskan tujuan dan manfaat jaringan komputer, menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer, menjelaskan perbedaan konektivitas jaringan berkabel dan nirkabel, melakukan komunikasi data antar perangkat, menjelaskan jenis-jenis jaringan pada ponsel, dan menjelaskan mekanisme proteksi data. Jenis-jenis jaringan yang pertama adalah Local Area Network, yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network, yang ketiga ada WAN, Wide Area Network, yang keempat ada intranet, dan yang kelima ada internet. Konektivitas pada internet yaitu terdiri atas kabel dan nirkabel. Kabel terdiri atas ADSL dan serat optik, sedangkan nirkabel terdiri atas WiFi dan jaringan satelit. Konektivitas pada ponsel terdiri dari jaringan komunikasi pada ponsel dan komunikasi data dengan ponsel. Selanjutnya, bab 5 akan membahas mengenai analisis data. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran bab 5. Menjelaskan manfaat data dalam pengambilan keputusan, menerapkan aspek privasi dan keamanan data, melakukan pengumpulan data dalam bentuk primer dan sekunder, menjelaskan karakteristik data dalam big data, mengkategorikan berbagai macam tipe data, mengolah dan mentransformasikan data ke bentuk data lainnya, dan menggunakan aplikasi pengolah angka untuk memproses dan melakukan visualisasi data. Analisis data mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, dan visualisasi data. Pengumpulan data dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh sumbernya langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disusun dari beberapa orang. Data primer dapat dibentuk secara kontinu dan membentuk big data yang memiliki karakteristik 5V. Karakteristik 5V yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value. Pengolahan data terdiri atas transformasi data yang memiliki tipe data, yaitu terdiri atas numerik, kategorik, dan ordinal. Numerik adalah tipe data yang dihasilkan dari pengukuran kuantitatif. Numerik memiliki dua tipe, yaitu kontinu dan discrete. Yang kedua ada kategorik. Kategorik yaitu bersifat kualitatif dan tidak memiliki makna secara matematis. Yang ketiga ada ordinal, yaitu gabungan dari numerik dan kategorik. Kemudian visualisasi data. Visualisasi data menyajikan dashboard dan penyaringan data. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.